Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri dan aspek kebahasaan teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, silahkan tonton terlebih dahulu video sebelumnya ya. Karena dalam video tersebut saya membahas tentang pengertian, tujuan, dan struktur teks prosedur. Baik, kita lanjut masuk ke materi tentang ciri dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, ciri teks prosedur terbagi menjadi 5 ciri. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan tahapan atau urutan. Contohnya, menggunakan angka 1. Yang kedua, menggunakan pola kalimat inferatif atau kalimat perintah. Contohnya, tuangkan santan dalam wajan yang berukuran besar. Nah, di kalimat tersebut menunjukkan kalimat berpola inferatif atau kalimat perintah. Kata tuangkan di sini merupakan kata perintah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif adalah kata yang memberikan sebuah tindakan kepada objeknya. Contoh katanya memotong dan mengaduk. Nah, di sini kata memotong merupakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif di sini merupakan kata berimbuhan, bisa bisa ber. Ya. Lanjut yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Nah, kata konjungsi merupakan kata penghubung dari kalimat ke kalimat atau paragraf ke paragraf. Contohnya di sini, kata kemudian, masukkan bumbu yang telah dihaluskan dan aduk sesekali selama 20 menit sampai 30 menit. Kata konjungsi di sini merupakan kata kemudian. Nah, ini merupakan contoh kata konjungsi. Di sini ada juga dan. Nah, di sini dan juga merupakan kata konjungsi, contoh kata konjungsi. Lanjut yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Contohnya, masukkan bumbu yang telah dihaluskan dan aduk sesekali selama 20 sampai 30 menit. Di sini menyatakan selama 20 sampai 30 menit merupakan menyatakan waktu yang akurat. Ciri kebahasaan teks prosedur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, konjungsi temporal adalah menyatakan waktu kegiatan yang hadir, yang bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Ini merupakan contoh kata konjungsi temporal di dalam teks prosedur. Yang kedua, kata kerja inferatif adalah kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur, yang harus ditaati. Kalimat perintah atau larangan yang harus ditaati. Contohnya adalah aduk bumbu hingga mendidih.
dan pastikan santan yang dimasak tidak pecah. Kata aduk di sini merupakan kata perintah. Dan pastikan di sini merupakan kata larangan. Pastikan santan yang dimasak tidak pecah. Nah, di sini merupakan kata kerja inferatif. Yang ketiga, verba material. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, yang kita lakukan. Contoh katanya potong, tuangkan, aduk, masukkan. Ini merupakan tindakan fisik yang harus kita lakukan di dalam teks prosedur. Nah, kita lanjut ke jenis kalimat dalam teks prosedur. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat inferatif adalah kalimat yang berisi tentang perintah dan berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya jelas sudah saya jelaskan tadi, yaitu berisi perintah atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu. Di dalam teks prosedur pasti menggunakan kalimat deklaratif karena dalam teks prosedur merupakan berisi pernyataan yang memberikan informasi atau berita untuk si pembaca atau pendengar. Yang ketiga, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur pasti menggunakan kalimat interrogatif. Di dalam teks prosedur jelas di situ informasi, kita ingin tahu tentang informasi apa di dalamnya. Nah, silahkan lihat contoh dari teks prosedur yang saya tampilkan. Nah, cara memasak rendang daging sapi. Nah, di sini potong-potong daging sapi yang sudah disiapkan dalam bentuk kotak-kotak dadu sesuai ukuran yang diinginkan dan jangan potong terlalu kecil agar daging tidak hancur ketika dimasak. Di sini jelas pas yang menggunakan kalimat inferatif karena di sini ada kalimat perintah dan ada yang berisi larangan. Nah, contoh kalimat deklaratif. Nah, di sini semuanya berisi suatu informasi atau berita mengenai sesuatu. Apa sesuatunya? Ya, cara memasak rendang daging sapi. Nah, ini informasi yang diberikan dalam teks prosedur tersebut. Nah, lanjut. Contoh dari kalimat interrogatif adalah di sini kalimat berisi tentang pernyataan yang meminta. Nah, jelas meminta suatu informasi. Apa sih yang diinginkan di dalam teks prosedur ini? Nah, bagaimana cara memasak rendang daging sapi? Nah, ya, untuk kali ini saya cukupkan. Sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa selalu update terus di channel saya karena saya akan memberikan pembahasan materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera.